Bismillah, kita akan bahas terkait dengan buku Ajar Ilmu Bedah edisi 4, tepatnya masih volume 3. Ini membahas dari Deyong Samsu Hidayat ya, 2017, tepatnya di bagian bab dinding perut, retroperitoneum dan omentum. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas tentang penyakit-penyakit yang kelainan bedah yang muncul di bagian subbab dinding perut. Nah, kita lihat dari mind mappingnya seperti ini ya. Jadi kalau dari materi materi saya jabarkan bahwa pada kelainan dinding perut dapat berupa kelainan kongenital, dapat berupa hematoma rectus sama atau tumor desmoid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan kelainan kongenital ya. Kalau kelainan kongenital pada dinding perut biasanya akan spesifik. Biasa kita akan bahas itu ada dua ya, omfalokel dan gastroskisis, yang dimana tampakan gambarannya seperti ini. Yang di sebelah kiri ini adalah gastroskisis, yang sebelah kanan ini omfalokel ya, seperti itu gambarannya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kelainan kongenital yang biasanya terjadi pada bayi yang bisa ditemukan pada saat bayi baru lahir. Nah, kalau secara definisi sendiri, kalau kita lihat bahwa kalau misalnya contoh yaitu omfalokel misal adalah suatu kelainan di mana adanya keluarnya dinding perut, maksud keluarnya isi perut ya, dalam hal ini bisa berupa usus ke dinding perut anterior ya, seperti ini, dan dia masih dibungkus oleh yang namanya selaput atau peritoneum. Nah, ini gambarnya yang namanya omfalokel. Jadi keluarnya organ usus ke rongga dinding anterior abdomen ya, yang masih dibungkus sama peritoneum. Berbeda halnya dengan gastroskisis ya, yang dimana organ usus ini keluar tapi tidak ada dibungkus oleh peritoneum. Nah, itu tampakan yang bisa kita nilai kalau dia memang apa namanya, gastroskisis seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau lihat secara patologi bagaimana membedakannya, bisa dilihat dari gambar yang ini ya. Satu, kalau untuk membedakannya, kita bisa lihat daripada pembungkusnya ya, yang satu. Jadi kalau ini yang A ini adalah omfalokel, yang dimana isi usus ini ya, isi usus yang banyak ini ya, masih dibungkus sama yang ini nih, selaput peritoneum seperti itu. Nah, kemudian kalau yang gastroskisis tidak dibungkus sama selaput, itu yang pertama ya, ada tidaknya peritoneum pembungkusnya. Kemudian yang kedua, bisa kita tinjau dari lokasi daripada tali pusat ya, tali pusat. Nah, kalau dia omfalokel, kita lihat bahwa tali pusatnya itu berada di ujung omfalokelnya ya, berada di ujung. Berbeda halnya dengan gastroskisis yang dimana defek keluarnya usus dia berada di tepinya daripada uh, tali pusat. Jadi ini di tepi ya, lokasi ya. Jadi yang kedua dari lokasinya ya. Nah, ini kalau dia gastroskisis dia keluar dari tepi. Kalau dia omfalokel dia tali pusatnya berada di ujung. Nah, ini gambarnya, ini adalah dinding perut ya. Ini dinding perut ya. Ya, kemudian ini rongga abdomen, intra abdomen sama ya, intra abdomen ini dinding perut. Ini dia keluar seperti itu. Kondisi ini sebenarnya bisa kita nilai bahwa ini disebabkan sudah terjadi dari proses patologi yang terjadi pada saat intrauterin. Nah, jadi kalau patofisiologinya bahwa ketika janin usianya masih 6 minggu ya, janin yang masih usianya masih 6 minggu, bahwa isi rongga abdomen itu, nah, janin yang masih usia 6 minggu ya, usianya 6 minggu, isi abdomen itu terletak di luar ya, terletak di luar daripada embrio, dan dia terletak di yang namanya rongga selom. Nah, nanti pada saat usia 10 minggu ya, dia punya lumen abdomen itu sudah lebar, sudah terbuka,
Nah, usus yang berada di ekstraperitoneum akan masuk ke rongga perut. Nah, namun apabila proses ini terganggu, akan terbentuk kantong yang berisi usus yang tadi dapat berupa lambung ataupun hati. Nah, dindingnya tipis terdiri dari peritoneum dan lapisan amnion, kondisi disebut omfalokel. Jadi prinsipnya pada saat embriologi adanya terganggunya proses pengembangan atau migrasi daripada organ abdomen untuk masuk ke rongga perut itu terganggu sehingga terjadilah omfalokel. Namun dia masih dibungkus oleh selaput. Nah, berbeda halnya dengan gastroskisis bahwa titik lemahnya ya terletak di lateral umbilikus ya, berada di tepinya ya. Usus akan berada di luar rongga abdomen tanpa dibungkus yang namanya peritoneum ya. Nah, ini kondisi disebut sebagai gastroskisis. Jadi untuk setiap uh, patofisiologinya berbeda. Jadi ada tidaknya selaput seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya sendiri akan lebih jelas ya pada saat pemeriksaan fisik kita akan temukan bahwa omfalokel tanpa kantong yang berisi usus di garis tengah ya. Kalau gastrosisis dia dilonggar dan berada di tepi daripada umbilikus seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang tata laksananya. Bagaimana tata laksana dari gastroskisis dan omfalokel. Nah, kalau kita lihat ini yang poin 1 2 ini ada tata laksana omfalokel ya. Nanti poin 3 itu tata laksana gastroskisis. Nah, prinsipnya kita lihat dulu. Pada kasus omfalokel, kita lihat apakah omfalokelnya kecil ya ataukah omfalokelnya besar ya. Kalau misalnya omfalokelnya masih ukuran kecil ya, mungkin kayak seperti di bawah seperti koin ya, operasinya bisa dilakukan satu tahap ya. Seperti ya, langsung operasi satu tahap, dinding kantongnya itu dibuang ya, isi kantong kemudian dimasukkan ke dalam rongga perut, kemudian lubang ditutup dengan peritoneum, fascia dan kopnya mirip-mirip tata laksana hernia ya. Jadi kantongnya itu isi kantongnya dimasukkan ya, kemudian dinding kantongnya dibuang ya, kemudian ditutup sudah tempat defeknya. Itu untuk kalau omfalokel kecil seperti itu. Nah, beda halnya kalau misalnya omfalokelnya besar. Nah, ini sebenarnya sangat terpengaruh terhadap tekanan interabdomen seperti itu. Nah, pada konsepnya bila kantong omfalokel besar ya disertai dengan rongga perut kecil. Nah, ini prinsipnya rongga perut kecil ya. Kita menunggu sampai 3 sampai 4 bulan dengan harapan ya omfalokel yang terdiri dari selaput tadi akan mengalami yang namanya proses epitelisasi ya. Jadi dia punya dinding uh, dinding tersebut ya itu nanti akan dibungkus oleh sel epitel ya, atau disebut sebagai proses epitelisasi ya. Nah, sehingga caranya adalah menunggu proses epitelisasi ya, kita support lingkungannya dengan cara menutup kantong ya dengan cara antiseptik dan kain dakor. Nah, prinsipnya supaya tidak terjadi infeksi pada bagian periton lokal tersebut ya, sehingga nanti kalau sudah prosesnya di atas 4 bulan ya diharapannya sudah terbentuk epitel. Nah, sehingga kita klinisnya kita sebut sebagai hernia ventralis ya. Nah, kemudian nanti kalau setelah itu baru kita koreksi hernianya itu di usia 5 sampai 10 bulan. Nah, pertanyaannya kenapa harus ditunggu 5 sampai 10 bulan ya, tidak langsung ya. Karena prinsipnya yang ditakutkan itu adalah ketika kita masukkan langsung organ abdomen, nah itu akan menyebabkan dorongan diafragma, ya mengganggu pola nafas lah. Kalau diafragma ini kan otot pernafasan juga ya, seperti itu. Dan penekanan pada vena cava inferior ya, jadi tertekan karena tingginya organ di dalam tekanan sehingga kalau vena cava inferior tertekan maka bisa menyebabkan aliran darah balik ke jantung berkurang ya. Sehingga inilah pentingnya untuk tidak langsung memasukkan karena kondisi daripada abdomennya itu tidak siap untuk menerima organ usus tersebut seperti itu. Makanya perlu waktu sampai dinding abdomennya itu kuat, lebar dan memungkinkan organ ususnya itu dimasukkan seperti itu. Jadi kita lihat dia punya omfalokelnya, kalau dia kecil ya sudah langsung ditata laksana ya. Kalau kalau memang dia agak besar ya bisa dilakukan secara bertahap seperti itu.
Nah, kemudian untuk gastroskisis ya, suatu keadaan di mana uh, tidak dilapisnya suatu peritoneum ya, maka koreksi usus itu harus dilakukan sesegera mungkin ya. Kenapa? Karena ini sangat rentan untuk terjadinya infeksi karena usus tersebut tidak terlindungi. Nah, makanya pada saat temuan pemeriksaan fisik ditemukan bahwa kondisi pasien ini mengalami gastroskisis, maka bersiap untuk langsung dilakukan tindakan seperti itu ya. Itu terkait dengan kelainan kongenital. Kita akan coba bahas yang kedua ya. Kita akan bahas yang kedua. Ini ada yang namanya kelainan kongenital yang kedua itu hernia umbilicalis ya. Ya kurang lebih sama ya, mirip-mirip yang tadi hernia ventralis. Jadi prinsipnya adanya suatu defek ya atau bagian locus minoris yang lemah sehingga isi usus itu keluar. Cuma prinsipnya kalau dia hernia dia masih tertutup oleh yang namanya lapisan lapisan kulit ya. Jadi kondisi ini mungkin saya perbesar dulu ya. Nah, ini tampakkan gambarnya seperti ini. Nah, pada hernia umbilicalis ya, kita lihat ini adalah kurang lebih dinding abdomen ya. Dinding abdomen, lemak sama kulit. Nah, ini bagian usus yang keluar ya. Nah, prinsipnya karena dia hernia, dia masih dibungkus oleh kulit ya. Tata laksananya kurang lebih mirip seperti tata laksana hernia pada umumnya. Nanti akan dibahas terkait dengan di bab hernia. Jadi yang penting kita ketahui, ini hernia umbilikal nih, ini bukan omfalokel, bukan gastroskisis, ini masih terbungkus kulit, masih ada jaringan penopang kulit, lemak dan sebagainya, sehingga ini hernia umbilikal. Tata laksananya tentunya berbeda dengan omfalokel dan gastroskisis seperti itu. Nah, kelainan yang ketiga itu urakus. Nah, ini penting sih. Urakus. Urakus itu ini terkait dengan adanya hubungan ya. Jadi ini ada 4 kelainan kita bahas ya. Paten urakus ya, oracle case ya, oracle sinus sama oracle divertical. Nah, 4 ini akan kita coba bahas. Nah, sebenarnya kalau urakus ini bisa dilihat gambarnya ya. Ini adalah dinding abdomen ya. Dinding abdomen, kemudian ini adalah pusat ya, ini adalah VU, vesika urinaria atau buli-buli. Nah, prinsipnya ketika itu normal ya, ini namanya urakus ya. Jadi ini nih, saya hapus dulu ya. Jadi tujuannya di sini kita bahas ya apa itu urakus ya. Adanya hubungan yang tidak normal antara vesika urinaria atau buli-buli dengan dinding luar melalui umbilikus ya. Jadi ini vesika urinarianya ya. Ini terbentuk saluran sampai ke usus umbilikus ya, pusat. Nah, jadi ketika ini terjadi saluran, akibatnya urin bisa mengalami ekstravasasi ke sini atau terbentuk fistel. Nah, itu disebut sebagai paten urakus. Nah, hal yang normal adalah ketika saluran ini mengalami obliterasi atau terbentuklah jaringan ikat atau ini tertutup ya. Ini harusnya tertutup nih, tidak ada saluran yang menghubungkan antara umbilikus sama vesika urinaria dan tertutup rapat sehingga terjadilah kondisi normal. Tapi ketika urakus ini tidak terbiliterasi dengan baik, terbentuk saluran, maka terjadi yang namanya paten urakus. Tapi kalau misalnya dia tertutup, nah itu akan menjadi ligamentum ya, sehingga dia akan tertutup dan terjadi hubungan antara dunia luar dan dunia dalam seperti itu. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua ada yang namanya urakul kis ya, jadi kista urakal ya. Kista urakal ini kalau kita lihat gambarnya kurang lebih mirip yang tadi, cuma di sini di tengah-tengahnya ada kista ya, proses obliterasi yang tidak sempurna juga, tapi di sini terbentuk kista di pertengahannya ya, antara umbilikus sama vesika urinaria ya, di tengah-tengahnya terbentuk kista ya, seperti itu, urakal kis. Nah, yang ketiga urakal sinus ya, seperti itu. Terbentuk saluran ya, tapi atau tidak sampai ke vesika urinaria atau obliterasinya tidak sempurna. Nah, pada saat bagian yang ini ya, ini masih ada saluran tapi tidak sampai ke VU, tidak sampai ke vesika urinaria, tapi terbentuk saluran, ini urakal sinus. Nah, ini sangat rentan terjadinya infeksi kronis seperti itu. Kemudian yang terakhir ada namanya urakal divertikal, di mana vesika urinarianya mengalami divertikulum seperti ini. Normalnya dia harus ada begini nih, tertutup.
ya. Nah, tapi ini mengalami divertikulum dia. Nih bagian ini. Nah, itu yang namanya urakal divertikal. 4 kondisi inilah yang sebenarnya bisa terjadi pada penyakit urakus ya. Ada urakus, urakal kies ya, urakal sinus sama paten urakus seperti itu. Nah, ini sedikit tampakannya ya. Jadi urakus itu adalah hubungan terbuka antara umbilikus dan buli-buli sehingga terbentuk fistel urin ya. Kemudian sinus umbilikus yang tadi ya saluran tapi tidak sampai ke vesika urinaria itu akan memicu radang kronik ya. Kemudian kalau divertikulum kandung kemih yang gambar terakhir dia akan bisa memicu sistitis atau infeksi saluran kecil ya, infeksi saluran kencing ya. Sedangkan kalau kista urakus ya jadi yang di tengah sebenarnya dia asimptomatik tidak memberikan gejala yang spesifik ya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini terkait dengan ductus omphalomesentricus. Jadi ini apa itu ya? Ductus omphalomesentricus ya. Kita lihat bahwa kita lihat dulu ya, kita coba ya. Ductus omphaloentericus atau mesentricus ya. Adanya hubungan terbuka antara umbilikus dan usus halus ya. Jadi kalau yang tadi urakus hubungan pusatnya dengan saluran urin ya. Tapi kalau ductus omphalomesentricus ya hubungan antara umbilikus dan usus halus. Nah, kondisi ini secara patofisiologinya kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini kita lihat gambar ya. Nah, kalau ini umbilikus atau pusat, nah prinsipnya dia akan semua jaringan yang melalui di sana akan mengalami obliterasi. Kenapa? Karena pada saat kita dalam kandungan ya apapun suplai nutrien itu akan masukkan lewat umbilikus. Nah pada saat bayi baru lahir itu akan terobliterasi semua jaringannya. Nah kayak tadi misalnya di bagian atas nih sebelumnya ada vena umbilikus ya akan mengalami obliterasi menjadi ligamen namanya round ligamen ya. Kemudian arterinya ya yang di tepi lateral ini kiri kanan ya itu awalnya arteri ya akan mengalami obliterasi juga membentuk ligamen umbilikal medial ya medial. Oke medial. Kalau di bagian tengah ya ini baru awalnya urakus. Nah urakus ini ya harusnya terobliterasi ya antara yang materi tadi hubungan antara bladder sama umbilikus itu harusnya urakusnya terobliterasi nih menjadi yang namanya ligamentum umbilical median ya bukan medial ini median ya. Nah itu harusnya terjadi tapi kalau tidak terjadi maka inilah yang namanya urakus ya kalau ada saluran harusnya ini tertutup nih obliterasi jadi ligamentum umbilical mediana ya harusnya terobliterasi kalau enggak terjadi namanya paten urakus seperti itu. Nah tentunya juga di saluran yang lain ada ductus ya yang menghubungkan ya antara usus itu dengan saluran pencernaan yang namanya ductus omphaloentericus yang ini nih. Prinsipnya ductus ini juga akan mengalami obliterasi sehingga pada saat bayi sudah lahir sudah tidak ada lagi hubungan antara umbilikus sama usus. Nah, kondisi gagalnya penutupan atau obliterasi daripada umbilikus saluran ini yang menghubungkan umbilikus sama ileum ya antara usus halus failure to closure ya gagal untuk menutup maka inilah yang disebut sebagai omphalomescentricus ductus anomali atau ductus omphalomescentricus. Nah adanya hubungan ini ya sehingga terbentuklah saluran fistel sehingga yang terjadi kondisi klinis yang mungkin adalah zat-zat yang berasal dari pencernaan bisa keluar lewat umbilikal seperti itu. Ini di gambar A ya. Ini nomor satu adalah dinding perut ya, yang kedua usus, nomor dua ini adalah fistelnya atau ductus omphalomescentricusnya seperti itu. Nah kondisi yang lain akan bisa juga terjadi ya. Pada bagian B ada gambaran pita peritoneum ya. Yang di sini nomor 4 terbentuk fistel juga ya. Kalau agak lebih kecil namanya pita peritoneum ya. Tapi tetap ada fistulnya. Nah kemudian yang ketiga ini ada tonjolannya ya.
tonjolan di ususnya harusnya nggak ada ya, inilah disebut sebagai diverticulum Meckel ya, ini diverticulum Meckel. Nah kemudian yang keempat ya, terbentuk saluran juga tapi tidak sampai di usus. Nah inilah yang disebut sebagai sinus umbilikal, mirip juga yang tadi ya, kalau tadi ada sinus urakus, dia dari urakusnya, ini sinus umbilikal, ini juga bisa menjadi memicu radang kronik tapi dia tidak terjadi hubungan ke usus. Kemudian yang terakhir ya, kista dinding perut ya, ternyata bisa terbentuk kista sama yang urakus tadi, kista urakus juga. Nah ini kista dinding perut, nah ini juga bisa terjadi ya, biasanya juga asimptomatik ya, tergantung daripada besarnya daripada kista seperti itu. Nah itu kelainan yang dapat terjadi yang terkait dengan kelainan kongenital pada dinding perut ya, seperti itu. Adapun untuk hematoma rectus sama tumor desmoid atau tumor dinding perut kita akan bahas di pembahasan yang lain. Namun pada kesempatan kali ini kita bahas tadi kelainan kongenital pada dinding perut ada banyak ya. Ada, kita review sedikit, ada omphalocele ya, gastroskisis, kemudian hernia umbilicalis ya, urakus ya. Urakus ini ada 4 kemungkinan bisa terjadi, ada paten urakus, urakal kis ya, urakul sinus sama diverticulum urakal ya, seperti itu. Oh, ductus omphalomescentricus juga kurang lebih sama prinsipnya, bisa terbentuk ductus omphalomescentricus di gambar A, atau yang kedua bisa terbentuk pita peritoneum ya, sama-sama fistal ya. Kemudian yang ketiga ini adanya diverticulum, poin C. Kemudian poin D bisa terbentuk sinus umbilikal. Kemudian yang poin E bisa terbentuk kista dinding perut ya. Demikian, semoga bisa menjadi ilmu buat kita semua dan bermanfaat buat masyarakat sekitar. Terima kasih.